Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan bahas teknik pemrograman lanjut PLC Omron dengan menggunakan function block. Nah, di dalam function block ini terdiri dari ladder diagram dan struktur teks. Kita akan gunakan loh dua-duanya. Pemrograman PLC yang kali ini kita akan gunakan untuk mengendalikan pengisian air dalam tangki dan mencampurkannya. Nanti selain kita menggunakan teknik pemrograman lanjutnya, kita juga akan membuat sistem monitoringnya dengan menggunakan HMI atau Human Machine Interface. Aktual satunya ini alamatnya berapa? Misalnya di aktual itu tadi D50 ya. Nah, sini ini udah mendekati dulu nih. 34. Oh, ini udah kurang nih. Nah, ini udah mati ya. Ini 50. Kita lihat nih sampai 60 ya. Sampai 60. Dia harusnya 8, 9, 60 nih mati. Ini hidup. Oke. Oke, teman-teman. Yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini. Terima kasih. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Penting sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan masuk ini ya, mempelajari pemrograman lanjut PLC dengan function block tapi ya. Nah, untuk mengendalikan proses pengisian dua buah tangki untuk dicampur nantinya ya, di mixing ya. Jadi ini biasa banyak dipakai di industri minuman gitu ya. Nah, jadi yang membedakan ini adalah bagaimana sih penggunaan dari function blocknya itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ya kita buat ya. Jadi kita buat tangkinya ada 3 ya. Tangkinya ada 3. Jadi tangki 1, 2 isi, nanti bahannya itu misalnya campuran minuman itu mau buat minuman apa, misalnya ada air sama sirup, misalnya komposisinya misalnya bandingnya 2:1 misalnya. Airnya misalnya, jadi perbandingannya 2 air 1 sirup itu ya. Oke. Jadi itu yang materi hari ini akan kita bahas sebelum nantinya kita masuk ke PLC Siemens. Oke, saya share dulu, kita bisa dibuka ya. Kita bikin dulu nih CX desainernya nih ya. Oke, kita buka ya, file new project ya. Ini kelihatan, sorry? Kelihatan ya. Oke. Jadi hari ini kita masih pemrograman lanjut saja, belum ke device ya. Minggu depan masuk ke device baik Omron maupun di Siemens. Kita pilih karena NS-nya NS5 SQ0 V2 ya. Nah, ini proyeknya bebas namanya. Nah, ya. Namanya apa saja misalnya. Ini oke. Kemudian sudah ini kita masuk, kita view ya, view zoom di fit ya. Oke. Nah, ini kita bikin dulu ya tangki ya. Tangki ada 2, nanti dicampur ya, berarti ada 3 tangki ya. Ya, kita bikin tangki. Kita pakai bitlamp aja B. Nah, pakai bitlamp saja.
ini kita masuk ke color ya. Kita pilih dulu ya gambar tangkinya ya. Tangkinya ini di BMP file ya. Nah misalnya seperti inilah. Jadi kalau off warnanya ini on ya misalnya. Nah ini misalnya ya. Jadi ini ada dua ya. Jadi nanti kita bikin ini kita bikin dua. Kita bikin pompa ininya dulu, pipa ya. Nah bikin pipanya dulu. Ya kita bikin pipanya. Ini kalau hijau aktif, kalau aktif warnanya hijau misalnya. Balik warnanya. Ini yang kuning. Nah ini ada dua ya, kita copy ya. Nah ya seperti itulah ya. Ganti dulu. Oke, udah pernah coba ini belum yang function block-nya? Halo? Oke, nanti kita bikin tangkinya dulu ya, ke hem-nya dulu sebentar ya. Di mana dia pipanya? Nah ini nih. Buat sini ya. Oke. Ini kalau mau ini bisa kita klik send to back ya. Bring to phone bisa. Nah, seperti itu bisa ini juga. Jadi ininya ini ada tangki, nanti kita ini ada diisi sama dialirin sama pompa ya, kemudian nanti akan dimix ya. Nah ininya seperti ini kita itu satunya lagi. Thanks. Tingkatnya lagi ya. Ada sih. Nah ini juga ada juga. Nah ini aja deh buat mixnya. Nah jadi ya kira-kira seperti inilah ya. Jadi ini ada jadi dua tangki ini, misalnya satu air ya, misalnya ini tangki air, ini tangki sirup misalnya ya, isinya ya air, satu sirup ya. Jadi nanti akan di mix ya,
Nah, kita tulis dulu ya. Ini tangki air. Ini teks atributnya. Oh, warnanya diganti ya. Nah, jadi komposisinya misalnya minuman air sama sirup misalnya ya. Jadi 2:1 ya, airnya duanya tergantung berapa persennya ya. Kalau misalnya ini 500 liter, ini berarti 2:1, ini setengahnya berarti ya. Ini 250 liter gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini mixernya. Mixer. Oke, jadi kemudian ada kita bikin start stop ya. Bikin start stop buat giniin apa prosesnya ya. Jadi ada pompa, ini pompa 1, pompa 2 ya. Saya bikin dulu pompanya deh. Pompanya ambil pump. Cari saja, nggak ada satunya lagi. Nah, ini kan ini. Nah, ini nih. Jadi yang ini aktifnya hijau, nggak aktifnya misalnya kuning, misalnya biru. Ya, ini ada pompa, dia ngisi valve ya. Nah, kita bikin valve-nya, kita ambil lagi tadi valve-nya, valve enggak, di sini valve-nya bagus. Nah, ini bagus nih. Ya, jadi ini masing-masing ya nanti ya, suka-suka ah. Ini ada juga. Nah, ini aja nih. Kalau dia hijau. Nah, misalnya ini hijau nih. Kalau dia aktif hijau, kalau dia off misalnya warnanya biru misalnya lah ya. Nah, ini valve ya. Ini valve-nya sini ya nanti ya. Kemudian kita bikin start stop ya. Start stop itu PB ya. Jadi sama kayak kemarin, tapi ini di function blocknya seperti apa ya. Ini dia. Kita tulis dulu start stop ya. Kita misalnya ini start, kita pakai voltnya Arial di 8. Nah, ininya colornya kita ganti. Nah, start stop ya. Jadi start stop ini nanti kita bikin pakai function block juga ya. Nah, jadi kalau di function block itu kalau misalnya kita kunci function blocknya, nah itu orang nggak akan bisa ngeliat tuh program kita ya. Programnya apaan nggak akan kelihatan deh, bingung pasti ya, karena programnya dimasukin ke function semua gitu ya.
Ini ada start stop, sama reset ya, reset sama ada lampunya ya. Stop, reset ya. Ini reset. Jadi reset ini nanti buat kalau dia kita ngereset nilai aktualnya ya. Sama lampu nih, lampu ya. Sama lampunya kita bikin saja ini lampu powernya ya, dianggap nanti lampu powernya. Jadi kalau dia hidup warnanya itu lemnya kita pilih lem hijau misalnya ya, individual saja. Nah, jadi ini panel kendalinya nih ya, ini panel kendalinya. Ini kita bisa pakai ini nih biar bagus. Nah, bilang dia ya, send to back aja, send to back. Nah, ini kita isi ini panel kendali. Jangan lupa di save all ya, di save all. Ini 1, 2 ya, ini copy sini ya, ini juga di copy ya. Nah, ini ada mixernya. Nah, kita coba dibuka program aja dulu ya, start stop seperti apa. Oke, Anda buka program CX programmernya ya, file new ya, file new. Ini tipenya kita masih pakai CJ1M ya. Oke, CPU-nya CPU 11. Ini jangan lupa ya, ini diklik dulu IO table-nya ya. Nah, IO table-nya ini kita klik, jangan lupa ini kita bikin di main array-nya ini empty slot-nya misalnya inputan itu ID211. Ini kelihatan nggak, sorry? Halo? Kelihatan. Oh, kelihatan ya, Kelihatan. oke. Jadi 211 ini OC ya. Outputnya yang ada tuh kita OC 211 ya. Ya, nanti tinggal kalau di kampus dites ya semuanya. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, di sini, nah ini dia. Jadi start stop ya. Nah, start stop kita tulis dulu nih di simbolnya dulu lah ya. Inputannya apa saja ya. Klik sebelah kanan insert simbol ya. Kita tulis aja dulu ya, start ya. Start. Alamatnya berapa? 0 ya. 0. Oke. Ini boolean ya, tipenya boolean. Ya, ini harus apa nanti tipenya on off boolean atau kalau data integer. Stop 0.01 ya. Itu apalagi inputannya? Stop, apalagi? Inputan di versinya apalagi tadi? Tombol reset ya. 2 ya, 0.02 nanti ya isinya. Nah, ini 3. Nah, apalagi inputan di PLC apalagi buat sistem ini? Halo? Halo? Pompa. Oh, pompa. Pompa itu inputan apa output? Yang dikendalikan apa masukannya? Kalau pompa yang dikendalikan ya. Ya, ini dikendalikan ya, dikendalikan sama PLC. Ini pompa tadi, pompa air ya. Pompa air yang buat dimasukin ke dalam tangki air ya. Jadi kita kasih 1.01. Oh, kita kasih lampu dulu, lampu powernya ya. Lampu powernya 1.00. Terus apa lagi? Pompa air
Terus itu pompa yang buat ngisi sirup misalnya ya. Nah, ini sirupnya 1.02. Habis itu apa lagi outputnya? Andalin pompa ya buat ngisi. Habis itu ada katupnya. Katupnya itu sebagai apa? Input apa output? Halo? Kalau katup solenoid kayak gitu itu output apa input itu? Ada berapa ya? Output ya Pak. Ya output ya, output ya. Ya, ini tadi ada katup. Misalnya tadi ada katup V1, ya ada katupnya 1, ada nanti kita buat ya. Kemudian, nah ini, oke stop dulu lah ya. Nah, ini inputannya lagi nanti ada apa sensor level ya, ketinggian dari tangki ya, baik tangki air maupun di tangki sirupnya ya. Jadi itu nanti yang akan dimasukin datanya. Nah, sekarang gini, ini tekniknya nih. Nah, ini tekniknya. Ini awal dulu nih. Bagaimana sih buat function block buat di start stop system ya. Nah, Anda klik dulu di function blocknya ya. Di function block Anda klik 2 kali. Ya, salah. Klik 2 kali ya. Klik mouse sebelah kanan ya. Nah, insert function block. Kemudian nanti bisa dipilih apakah nanti akan kita buat ladder sama structure text. Nah, ini kita akan pakai dua-duanya ya. Yang pertama nanti yang buat start stop system ini kita pakai ladder, buat pengurangan penjumlahan pakai ladder, nanti buat perbandingan pakai structure text-nya. Nah, kita pakai ladder dulu ya. Nah, ini kita bisa tulis aja misalnya apa misalnya pengunci misalnya ya. Misalnya namanya pengunci. Ya. Nah, ini ada protection ya. Nanti itu bisa dipakai ya. Oke. Ntar ya. Nah, ini pengunci. Oke. Katupnya. Kalau ini katupnya belum nih 1.03. Iya. Bisa bisa. Bisa apa? Oke. Ini pengunci ya. Sudah. Nah, ini kita klik 2 kali ya. Nah, ini yang penting ya. Pertama, kita bikin dulu input, ada input, ada output ya. Nah, kita tulis dulu di inputan ya. Kita klik yang di input nih, ada internal input output ini ya. Kita tulis dulu input ya. Ini di bawah N ini ya, di bawahnya kita bisa tulis klik sebelah kanan mouse-nya insert variable below ya. Nah, kita tulis namanya ya. Misalnya namanya on ya. Namanya on. Ini tipenya apa nih? Boolean ya. Ini tipenya boolean. Ya, ini oke. Nah, jadi ini nggak pakai alamat ada di sini ya. Insert variable di below lagi. Kemudian ada on off ya. On off. Ya. Nah, habis itu apa lagi? Outputnya apa misalnya? Outputnya, ini outputnya ready misalnya ya. Misalnya ready misalnya. Atau lampu power bisa langsung ya. Ready juga nggak apa-apa ya. Kita tulis saja biar ini. Ya, ready. Ya, halo? Izin ke masjid bentar ya Pak. Oh, oke. Masih 10:30 dah. Ya. Input, output ya. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini di internal, Anda klik lagi di internal ya. Di internal ini Anda klik sebelah sini, Anda bikin ini start stopnya di sini nih. Nah, ini on off ya. Ini on ya. Ini off ya. Anda bikin dulu di sininya gitu. Caranya off. Nah, ini kita bikin ini sistem ready-nya nih. Kita cari ini sistem ready-nya nih. Nah, ini kita kunci sama ready nih. Nah, oke. Nah, ini satu function ya. Ini satu function buat start stop ya. Nah, ininya bagaimana? Ini belum selesai ya. Berarti kita masuk ke di section sini ya.
Nah, ini baru kita bikin fungsinya ya. Yang pertama tadi Anda kita klik saja sini pakai peon saja ya. Jadi ketika versi itu baru hidup ininya. Ini kita pakai peon. Sorry, ini kelihatan nggak? Ridernya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini kita pakai peon ya. Nah, ini dia ngambil fungsinya ini nih. Nah, ini nih. New function block. Nah, ini call. Nah, itu dia. Ya. Ini diklik ya. Nah, ini kita fungsinya ini nanti ada beberapa, ini baru kunci ya, satu ya. Ya, nanti kalau yang lain bisa dipilih di sini. Fungsinya apa? Nanti namanya kita tulis ya. Namanya apa misalnya? Terserah lah, itu isi-isi aja. Ya, latching misalnya. Jadi nanti kalau salah nanti bisa Anda hapus di simbol bisa ya. Misalnya misalnya gini ya. Misalnya ini ada kita tulis ya. Nah, ini ternyata nih. Nah, ini kalau udah pernah dipakai ini ya, namanya latching ini SD ini susah, nggak bisa dipakai lagi ya. Caranya bagaimana kalau masih bisa pakai lagi ya? Nah, ini kita hapus misalnya ya, hapus. Ya, ini ada di simbol ya, di simbol klik. Nah, ini latching ini Anda klik ya, Anda delete. Ya, itu caranya kalau Anda mau pakai lagi ya. Kalau nggak akan bisa ya, itu tekniknya. Ini sorry, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Oke. Ya, itu ya. Kita balik lagi ke sectionnya ya. Jadi kemarin juga kayak gitu. Jadi, nggak bisa mulu. Ternyata kalau sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus Anda hilangkan dulu ya. Hilangkan tadi di simbolnya di atasnya itu. Jadi semalam kemarin tuh sempat kebingungan juga. Oke, nah ini dia. Nah, ini masih merah ya, masih merah belum bisa. Ya, bagaimana cara masukinnya? Nah, itu dia. Pertama ini on-nya ini dari tombolnya tadi ya. Anda klik dulu ya. Anda klik. Nah, caranya nggak bisa pakai mouse, nggak bisa nih. Anda harus pakai keyboard enter ya. Ini juga berapa lama juga saya makainya nggak bisa. Ternyata di enter ya. Nah, di enter Anda masukin new parameter. Ya, karena tadi sudah kita masukin di simbol yang start stop itu, Anda pilih klik, nah Anda pilih saja start ya. Ya, ini bisa langsung, kalau nggak dimasukin di simbol Anda bisa langsung masukin alamatnya ya. Kalau nggak langsung di sini. Ya, off-nya Anda klik ya. Ini stop ya. Nah, stop. Oke. Nah, kemudian outputnya kan jadi tadi langsung hidupin nanti lampu power ya misalnya. Anda klik di sini, Anda enter lagi, Anda masukin nih parameternya nih apa, lampu power ya. Oke, nah ini sudah jadi nih ya. Ini kita simpan, jangan lupa disimpan juga. Wah, ini tes aja nih, banyak lah ya. Nah, ini udah coba-coba nih saya kemarin. Jadi kalau sebelum ngajar itu belajar dulu, nyoba dulu ya. Ya. Nah, ini udah. Nih kita tes sekarang ya. Kita tes ya. Ngidupin di sini. Apakah? Nah, kemudian kita masih alamatnya kita samain dulu ya tadi ya. Start tadi berapa alamatnya? Kita ngetes di sini aja dulu. Section yang buat program 1 aja dulu. Ini 0 start 1 ya. Ini 2 ya. Lampu power 1.0 kosong ya. Oke. Nah, ini kita set lagi. Oke, di sini ya. Startnya kita masukin dulu. Ini startnya 0. Oke. Stopnya 01 ya. 01. Resetnya 02. Jadi tesnya berbagian-bagian dulu ya. Ya, ini lampunya tadi 1.0 ya. Oke. Kita save ya. Kita save. Kita mau ngetes satu function block buat start stop sistemnya ya. Apakah berjalan dulu ya. Nanti baru kita masuk ke yang lainnya dulu nih. Kita balik lagi. Ya, kita balik lagi ke sini. Ya, kita tes ya. Nah, ini kita tes ya. Ini kita jalankan simulation start versi integrated. Nah, ini kita jalankan apakah bisa masuk di HMI-nya gitu ya.
Nah, ini satu function ini. Oke, nah ini kita lihat. Yes. Mana dia? Nah, ini kelihatan. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Ini tes modenya. Iya, udah Udah kelihatan. ya, oke. Nah, kita tes yang ini dulu nih, tes modenya. Benar nggak? Start ditekan sekali. Nah, lampunya nyala ya di sini ya. Nah, ini berarti masuk nih ya. Kita lihat nih. Kita geser. Ya, kalau misalnya di sini, nah ini start di sini, nah ini lampu powernya nyala nih. Kalau Anda lihat di, oh ini kelihatan nggak di ininya? Oh belum ya? Belum, Ininya. Pak. Belum ya. Nah ini kan start masih saya hidupin ya, masih nyala ya. Coba nih kayak saya liatin ya. Nah di sini, nah ini kelihatan nggak? Saya Sudah. programmernya. Nah oke. Jadi start ditekan tadi sekali, langsung dikunci kan? Ya ini kelihatan satu ya. Nah kalau saya stop, saya tekan dan di ini saya matikan langsung ya di ininya di tes modenya HMI-nya. Kalau saya matikan di sini, Anda bisa lihat ya. Stop, saya tekan di sini, dia mati ya, off ya. Kan enggak? Kelihatan sini off? Iya, Pak, kelihatan. Nah, ya. Nah, ini baru begini nih, baru satu nih seperti kayak gini ya. Ini programnya kalau kita function block saya kita kunci protection ya. Ini mau kelihatan nih program apaan namanya. Iya, apalagi ditulisnya namanya beda-beda, bukan on off ready misalnya ya. Bukan namanya pengunci, udah bingung aja nih program apa sih gitu ya. Itu teknik yang pertama itu. Bikin buat programmer biar bisa nggak dilihat atau di apa itu bisa dikunci itu gitu ya. Buat pembelajaran harus dibuka dulu ya. Nanti kalau ngirim tugas jangan dikunci ya. Saya nggak bisa buka, nggak bisa nilai nanti. Ya, itu yang pertama ya. Nah ini saya off-kan lagi dulu ya. Jadi buat semangat dulu nih, ini penguncinya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu ini sini buat bikin function blocknya buat pengunci. Enggak ya? Oke, lanjut aja dulu lagi ya, lanjut. Nah, sekarang, nah ini saya tutup dulu. Sekarang kita masuk ke, tadi kita lanjutin lagi, bikin desainnya ya. Nah, ini bikin desainnya, ini ada tangki. Nah, ini kita bikin ininya. Color, pipanya dulu. Pipanya ada di mana? V, nah ini yang V-nya satu ya. V1, ini yang diri, ini yang ini. Off. Oke. Ini yang satu nih. Ini di sini. Nah, ini nanti ada yang buat kita buat yang lengkung ya. Ini kita bisa ambil di sini. Ya. Yang sekarang yang satunya lagi yang horizontal. Kita ambil dulu yang horizontal ya. Ada ya. Ya ini aja kita bikin horizontal ya. Nggak bisa. Nah ini dia nih. Aduh. Saya ketemu juga. Nah ini yang pipanya ya. Ya satu. Ya nanti ya kreativitas sendiri ya masing-masing ya. Ini tekniknya aja.
Oke. Nah, satu sudah bagus. Ya. Nah, ini jadi ada satu ini sama nanti ada dua di sini nih buat di valve-nya ini ke bawah ya. Jadi buat isi valve, mana valve. Oh, bukan di sini tadi ya. Oh. Ada di mana tadi? Oh, ini dia di simbol ya, posisi bawah, mana posisi bawah ya, jadi harus di, nah ini dia posisi bawah nih, M kuning, sebenarnya tadi apa warnanya, nah ini hijau oleh aktif hijau. Kalau enggak biru ya. Nah, oke. Ini satu nih ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini kita kecilin. Ya, ini udah mau Jumatan ya. Semoga selesai nih. Oke. Kopi ya. Nah, ini satu. Ini sana dua sih. Kita deketin dulu. Oke, kita copy saja. Oke. Ya, jadi ini katup satu ya. Misalnya ini katup satu atau V1 ya. Atau V1 ya, atau V1 ya, ini kartu V2 sebelah sininya ya, ini bisa kita copy juga. Oke, kompak. Ini ke sini ya. Ya. Nah kita sudah kehubung lah ya. Ininya dua nih. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan dulu ya. Ya, nah seperti inilah ya. Ini kita namakan di sini tadi pompanya pompa air ya. Ini pompa air ya, pompa air di sini. Nah, ini pompa sirup. Jadi ini kartu V1, ini V2 ya. Misalnya ini kartu V2. Kartu V2. Dan di sini kartu V3 ya. Kartu V3, V4 deh, V4. Yang di sini V3 nih. Oke. Nah, ini sudah nih ngisi ya. Kemudian kita apa? Kemarin tuh ngambil meteran aja ya. Apa buat level meter ya. Level meter. Ini level meternya pakainya. Nah, ini level meternya. Ini klik sini saja. Ini dua, ini saja yang kita ini kan ya. Kemudian kita pilih
nanti kan ada aktual PV preset value atau aktual value-nya itu. Nah, ini kita bikin ya adanya biar bisa masukin juga di HMI ya, pakai numeral display input. Nah, di sini kita masukin ya ininya, misalnya kita set nanti displaynya itu di DM data memori misalnya 50 ya. Ini yang buat air misalnya. Ininya teksnya ini bisa kita pakai teks atributnya di ref bisa. Ininya integernya 3 aja ya, sampai 999. Waduh, diklik lagi ininya unsend 1 win. Nah, biar nggak ada minus ya. Nah, jadi ribet juga. Ya, satu ini namanya apa? Misalnya aktualnya ya, ini aktual. Ya, ini aktual. Nah, ini yang kita akan buat fungsinya lagi nih, buat function di sini ya nanti ya. Ini aktualnya, aktual 1 ya. Aktual ya aktual 1 ya, atau PV1 ya, PV1 ya, yang buat PV1 buat air ya. Ini yang buat di airnya nih ya, di tangki air ya, ini di tangki airnya. Nah, ini kita copy lagi ya, ada 3 berarti ya, 1 2, bawahnya lagi 3. Ini jadi di tangki air ini saya tulis di sini lah, ini buat tangki air ya, ini tangki air nih ya, ini pada tangki air ya, PV nya sekian. Oke, jadi ada aktual, VV, SP ya, set point ya. Nah, ini set point nih, kita ganti set point. Set point apa? Set point misalnya pada tinggi maksimal di ketinggian level tangki 1 ya. Set point HX1 misalnya. Set point ya, atau SP1. Tulisnya set point SP aja ya, biar nggak panjangan. S point height ya, S1 misalnya ya. Wah, ini masih panjangan SP1 aja deh, SP1 height. Nah, biar jadi ini SP1 height ini ketinggian di sini ya. Baca ini ketinggiannya maksimum, kita setting berapa maksimumnya. Ya, nanti low-nya berapa. Ya, ini juga ini low-nya. Ini low-nya. SP2. SP1 low. Ya, nah ini di tangki air. Nah, di sini di satunya lagi kita ini di tangki sirup ya. Nah, itu copy saja dulu. Ini tangki sirup. Ya, tangki sirup. Nah, oke. Ini tangki sirup. Ininya aktualnya kita PV2 ya. PV2. Tulisnya PV2 atau aktual gitu ya. Nah, apa-apa lah. Aktual PV2. Ini SP2 height. Ini SP2 low. Oke, nah sekarang kita kasih alamat nih. Nanti dianggap nanti yang di level ininya alamatnya disimpannya di D50 ya. Ini kita simpan di D50. Nah,
Misalnya ini address-nya kita set di DM, data memori 50 ya. Ya, ini jadi di aktualnya ini di 50, ini di aktual ya. Ini sama ini ya, di 50 juga. Oke. Nah, ini 50, ini 60 misalnya ya. Kita set aja dulu. DM-nya ini 60. Ya, diganti 60, ini 70. Ini 50. 60, 70 ya. 70 misalnya. Ini 80. DM-nya 80. Nah, nanti ini kita samain nama program di versinya ya. 80, ini 90. Misalnya ini 100 misalnya lah ya. Nah, ini tadi D80 ya. D80 ini sama nih aktualnya nih. Karena di sini ya, bacaan di sini aktualnya nih. Ini D80 juga. Set areanya kita DM 80. Oke. Nah, ini oke. Ya. Kemudian apalagi tadi? Sudah ini. Nah, ini kita masih alamat. Oke. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya ya. Saya programmernya kita kasih alamatnya dulu. Jangan lupa nanti di save ya. Ini kita masuk ke simbol. Ini kartu P1 1.03. Kita copy lagi aja. Ada 4 ya. 2, 3, 4, 5. Susun 3 ini kartu P2 1.04 ya. Nanti kita samakan semua. 2, 3, 4. Ini 3. Kartu P3. 5. Ini 6 ya. Ini 6, P4, 6. 7. Oke, nah ini sudah ya. Nah, ini kita samakan tadi alamat pompa semuanya kita samakan ya. Nah, nanti baru kita masuk ke bikin function blocknya lagi. Oke, kita balik lagi dulu. Kita balik lagi ke sini, kita samakan dulu di pompa ya. Pompa tadi alamatnya 1 1.01. Ya. Ini sorry, ini masuk ke HMI ya. Benar nggak ini? Tampilannya. Iya, Pak. Ya ya, 1.01. Ya, ini 1, ini tadi 1.02. 1.02. Nah, ini pipanya samain semua ya. Pipanya samain semua nih 1.02 juga. Karena ini kan nanti colornya berubah dia, kalau hidup warnanya hijau. Kalau dia ngisi ya, 1.02. Ini juga 1.02. Satu lagi ya, ini 1.02 nih. Oke, yang tadi yang di sini juga ya, ini 1.01. Ini 1. Ya, memang harus telaten juga ini. 1 ya. Jadi kemarin ngetes sempat masalah ya, hampir seharian ya, hampir seharian ngetes ngejalan-jalan. Aduh, paket sebentar ya, ada paket datang, lu ambil dulu. Sorry ganggu. Paket datang paket. Aduh.
Oke, sekarang katup. Katup tuh katup V1 1.03 ya, 24 ya, kita masukin dulu aja sekalian ya. Ini 1.03 ya, 1.03, ini 4 1.04 04 4, ini 5 ya, ini 5 05, ini 6, itu lagi 6. Mana dia? Nah, ini dia 6. Oke, bentar, ini berarti ini 6 juga ya. Ini kalau ini turun, ini 6 juga berarti pipanya. 6, ini 6. Ini tadi 4 ya. 4, ini juga 4. Satu lagi. Oke. Kayaknya udah hampir semuanya ya. Kita baru masuk nih ke bikin functionnya. Waduh. Kita bisa masuk ke bikin functionnya ya. Kita bikin balik lagi, Anda buka lagi ke program CX programmernya ya. Kita bikin, nah ini function blocknya ya. Anda klik lagi nih, klik sebelah kanan, insert. Saya mau pakai sekarang itu structure text ya. Ya, structure text-nya itu ini. Nah, ini misalnya kita tulis misalnya perbandingan ya. Ya. Perbandingan. Oke. Enter. Nah, sudah ya, di enter. Nah, habis itu Anda klik lagi nih perbandingan sini, klik 2 kali. Nah, ini ada internal, input, output, input eksternal gitu ya. Yang kita pakai itu yang kita bikin dulu nih inputannya ya. Nah, jadi inputannya itu programnya nanti jika misalnya dibandingin ya data aktualnya itu apakah lebih besar sama set point gitu ya, atau aktualnya lebih kecil dari set point, ya nanti dilakukan apa gitu ya. Nah, berarti karena kita di sini tadi ada aktual PP1 ya. Aktual PP1, ada aktual PP2. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini kita tulis saja jadi inputnya ini kita tulis, klik dulu ya inputannya, input, klik sini, klik mouse, insert variable below. Nah, misalnya kita tulis aktual PV1 ya. Ya, aktual PV1. Nah, ini tipenya ini kita lihat nih integer ya. Integer. Oke. Nah, ada aktual dari yang di sensor dan di level di tangki air sama di sirup ya. Nah, yang di sirup PV2. Kita klik lagi, klik insert variable dulu. Ini kita tulis nih aktual yang di sirup nanti ya. Ini dari aktual PV2. Ini tipenya integer juga. Oke. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian ada data inputannya itu SP ya, SP set point height ya. Nah, insert, ini kita tulis dulu, insert apa tadi, SP1 ya, SP1 height ya. Ya, ini berarti set point buat nentuin level maksimal di tangki air ya. Ini 1, klik lagi inputannya, insert below, SP 1 low. Nah, oke. Kemudian yang ini hapus dulu nih. Ini satu-satu aja ya. Ini kita delete. Oh, delete-nya gini. Nah, delete.
Nah, biar satu-satu. Nah, ini kita insert lagi bawah ya. Berarti ini aktual PV2 tadi. Biar kelihatan satu satu tangki gitu ya. PV2. Ini ada insert lagi bawah SP2. SP2 high. Kemudian integer ya formatnya ya, jangan lupa. Ini klik lagi, klik 40, insert variable below, SP2 low. Ya, oke. Nah, ini buat nanti dibandingin. Kalau dibandingin nanti hasilnya apa? Nanti buat gerakin ke outputnya. Nah, kita tulis di outputnya nih. Kita klik di output ya. Klik ininya ini kan ada internal input ya. Ini inputnya, outputnya. Nah, ini outputnya kita tulis nih. Nah, di ini kita klik sini dulu. Kita klik insert variable below ya. Nah, kita tulis aja misalnya out1 misalnya ya. Nanti data out1 ini kita pakai apa isinya. Nah, gitu ya. Ini out1 tapi tipenya karena dia logikalnya 0 atau 1, hasilnya itu tipenya boolean. Ya. Jadi tadi ada 2 ya. Jadi hasilnya tadi kalau dia aktualnya lebih besar daripada set point, hasilnya out1 misalnya. Kalau enggak hasilnya out2 gitu ya. Berarti ada 4 variabel. Ya, ada 4 variabel, out2. Kemudian out3 yang buat di tangki sirupnya. out3, out4. Ya, kita bikin dulu variabelnya. Out4. Oke. Nah, sudah kita bikin ini variabel out-nya, baru kita bikin programnya ya. Kita bikin programnya seperti apa? Ini adanya, kita bikin programnya adanya di internal nih. Nah, sini ya, kliknya ya. Nah, ini, tapi yang ini programnya kita tulis di bawah nih. Ya. Nah, di sini nih. Nah, kita tulis lah, biasa pakai Pascal sih, udah jago-jago Java ininya. Nah, ini kita tes di versi juga pakai ya. Misalnya Anda tulis if, jika if, ini ada tulisannya itu, ada ini tab aja. If aktual ya, kita tulis aktual. If if ini spasi aktual PV1. Nah, ini kan muncul kan, ini kita tab lagi. Jika aktual PV1 ya, kita spasi lagi, lebih besar sama dengan ya, misalnya lebih besar ya, jika aktual PV1 lebih besar sama dengan apa? Set point ya, spasi SP1 high ya, SP1 high. Ini maka yang terjadi apa? Spasi lagi then ya. Nah, maka yang terjadi then, nah ini then ya. Itu di tab aja lagi, tab. Then spasi lagi. Yang terjadi apa maka? Kalau dia ini aktualnya lebih besar dari SP1, out1 ya. Misalnya berarti out1 ya. Out1 ini nanti berarti kalau aktualnya lebih besar dari set point ya, dia aktifin out1 buat matiin pompa gitu ya. Nah, ini spasi lagi sama dengan ya titik 2 ya, titik 2 sama dengan ya, titik aja titik 2. Nanti dia otomatis titik 2 sama dengan nih. Nah, ini kita spasi, ini sama dengan true. Ya. Nah, ini true nih. Ya. Tab lagi ya. Tab. Ya. Kemudian ini titik koma nih. Nah, kayak bahasa Pascal juga masih ini titik koma nih. Ya. Enter ya. Nah, di enter ya. Kemudian apalagi jika ini else, kalau enggak else ya. Jika else spasi lagi, maka out1-nya false ya. Jadi kalau nggak sama dia, kalau nggak sama aktualnya lebih besar dari SP1, dia out1-nya false ya. Out1-nya sama dengan titik 2 lagi ya. Nah, spasi dulu ya, titik 2 sama dengan, itu otomatis sama dengan false muncul. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih, titik koma nih ya. Titik koma tutup lagi. Nah, habis itu enter lagi. Nah, ini baru kita tulis and if ya.
and if ya, kita cari and if. Nah, ini and if nih, bawahin mouse-nya tuh, geser aja pakai keyboard, nah bawah and if di tab saja. Ya, oke. Ini sudah tutup ya. Nah, ini satu buat aktual, buat bandingin aktual sama set point height-nya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita enter saja lagi ya. Ini yang kedua ya. Yang kedua misalnya if ya, if tadi ya spasi ya, aktual, sekarang aktual PP1 spasi lagi lebih kecil. Lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan spasi SP low. SP low. SP1 low ya. Spasi kemudian apa D-nya apa? D-nya spasi lagi O2. O2 ini ada pilih O2 ya. O2 spasi titik 2 sama dengan true ya. Tuh. Oke. Nah, ini tab lagi titik koma ya. Titik koma enter, else-nya apa? Else ya, else-nya spasi lagi O2 ya. O2 spasi lagi titik 2 sama dengan pas ya, sama ya. Nah, ini sama aja nih. Kemudian and if. Oke. And if ya, ini enter. Nah, ini kan di tangki air nih. Ya, sekarang di tangki sirup ya. Karena sama ya, kita copy saja ya. Ini copy saja nih, kita copy, nanti aktualnya kita ganti PP1 jadi PP2. Nah, kita copy, kita Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini kita ganti sini. Nah, ini PP2 gitu ya. Ini SP2 gitu. Ini outnya tadi 1 2 3 4 ya. Ini O3 berarti O3. Ya, ini ganti aja semuanya ini. O3 ya, jadi biar cepat. Terus tuh ini PV2 SP2 outnya out 4. Ini out 4. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah. Kayaknya sudah ya, SP sudah. Oke. Nah, ini kalau sudah, kita bikin di section ya. Nah, section. Anda balik ke section. Section 1 nih. Nah, kita bikin lagi misalnya pakai PO-nya lagi misalnya. Ini kita ambil bloknya nih. Ya, new function block. Klik ya. Klik. Nah, ini FB definisinya Anda klik sini. Anda pilih tadi fungsinya di perbandingan. Oke. Namanya kita tulis misalnya namanya apa? Sesuatu ke Anda lah ya. Misalnya compare namanya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Nah, bayangin nama Anda kalau programnya cuma begini doang nih. Nah, ini program apaan nih, Pak? Saya juga bingung. Jadi pernah baca program yang hebat nih, apaan nih programnya nih? Wah, ternyata di dalamnya function ya. Functionnya itu di dalamnya dimasukin. Nah, ini baru kita masukin tadi ya. Jadi kalau misalnya aktualnya lebih besar dari SP1 ya. Ini nilai aktualnya ini PV1 tadi alamatnya berapa? PV1 di DM D50 kita bikin ya tadi DHMI-nya ya. Kita tulis saja ini, di klik sini ya. Nah, ini tulis D, enter ya. D50 itu enter. Nah, enter saja gitu ya. Nah, ini SP1 tadi urutannya saya D60. D60. Satu lagi D70. Jadi saya bikinnya supaya gampang apa? Ya. Nah, aktualnya D80, aktual PV2-nya nih. Enter lagi. D80. Ini enter lagi. D90. Ya, enter lagi D100 ya. Ah, hilang dia. Oke, tapi belum sampai sini. Ya, belum selesai ya. Belum selesai ya. Mudah-mudahan cepet lah ini nih. Waduh, Jumatan. Ya, ini out 1 nih. Ya, out 1 Anda klik ya, tadi out 1 ini. Jadi kita simpan dulu di ini aja ya, di work area ya. Di W, misalnya W W berapa misalnya? Escape. Kita ini W enter ya. Terus ini aja sama W50 juga lah. Tapi ini D, ini W ya. Work area ini data memori, ini kita tulis aja W50.00 misalnya.
Ya, ini out2-nya W50.01. Ini W50.02. Ini W5, enter lagi ya, W50.03. Oke. Nah, oke, ini baru satu nih. Ini buat tadi buat ngompernya ya. Nah, sekarang bagaimana nanti buat ngisinya ya? Ini kita simpan, jangan lupa. Nah, hilang nanti. Oke, kita tambahkan lagi satu function lagi lah. Ya, buat nanti buat nampilin, karena kan kalau di sini, kalau di simulasi ini kan nggak pakai sensornya ya. Jadi nambahin sensornya itu nambah nilai 1 plus ya. Ngurangin nilainya -1. Kalau pakai sensor kan langsung dia ke detect langsung. Ya. Nah, ini kita tampil lagi di function ya. Anda klik lagi function ini, aduh. Klik function, diklik mouse-nya sebelah kanan, insert function lagi. Kita pakai ladder lagi. Nah, kita pakai ladder misalnya. Ini functionnya saya kasih nama buat penambahan pengurangan gitu ya. Ya, suka-suka lah ya. Penambahan pengurangan ya. Pengurangan. Enter. Nah, ya sudah. Ini kelihatan kan? Sorry nggak kelihatan kan nih? Nanti saya udah banyak kelihatan. Nah, kelihatan ya. Ya, klik 2 kali lagi. Nah, ini dia kita masuk ya. Nah, sekarang kita masuk di internal ini ya. Di internal nih. Nah, ini karena kita bikin internal nih, kita bikin programnya. Jadi misalnya pakai on ya. Jadi karena dia nanti disimpan di data memori ya. Jadi programnya seperti ini ya. Jadi kayak program yang kemarin kita masukin ini misalnya dari PON-nya hidup, kalau PLC hidup PON-nya nyala ya. Di PON sini kita nambahkan nilai 1 detik misalnya. 1 detik. 1 detik, P1 detik ya. 1 detik. Kalau mau cepat P2 P0,2 atau ya buat nambahin biar cepat ya, P0,2 misalnya 0,1 detik ya. Nanti kalau nguranginnya ini nambahin 0,2 detik, S1 aja deh biar ini kelihatan nambahnya benar-benar 1. Kemudian kita tambahin functionnya ini ya. Nah, ini kita pakai increment, tapi bisa pakai ini langsung kalau di sini ya. Increment ini ya, pakai plus ya. Kita nambahin di kita bikin nanti namanya apa ya, data 1 kali ya. Ya, data 1 ditambahin data 2 gitu ya. Data 1 ini data 1 spasi data 1 misalnya. Nah. Oke. Nah, ininya kita masukin di integernya. Nah, ini ya. Jadi ada ini data 1 ya. Nanti data 1-nya ini, jadi ini ada data nih. Pokoknya nanti ditambahin 1 kalau diaktif ya. Nah, nanti datanya ini kita masukin buat kita transfer nantinya masukin ke nilai aktualnya ya. Kita tulis lagi berarti ya di internal. Ini nggak bisa diinput ya, nggak bisa di output karena dia di internalnya ini karena nggak ke input outputnya di sini ya, pakai yang ini dia. Dia nggak bisa masukin di input gini. Jadi data 1 ada penjumlahan, ada pengurangan misalnya ya. Ini klik misalnya kita insert below, kita bisa tulis gini juga, data 2 ininya integer, ada 4 data berarti. Terus ini insert variable data 3, data 4. Oke, jadi ini bisa kita copy ya. Ini kalau ini sudah ini masuk di datanya di iniin. Kalau dia peon
dikurangin ya. Nah, masuk ininya dikurangin. Ada, jadi ini kita copy lagi ya. Ini bisa kita copy, ini kita ganti min. Ya. Min data 1. Ya. Ini tapi berarti kalau kapan dia aktifnya ini nih? Kalau dikurangin ya. Kurangin kalau dia aktifnya kalau apa? Ya, itu harus tahu ya. Itu harus tahu ininya. Nah, ini kalau misalnya dulu ya itu min ya. Ini kita lihat dulu. Jadi kalau misalnya masuk on, dia akan nambahin ya. Kalau dia aktif ini misalnya ini aja lah ya. Apa in1 aja lah ya namanya. Ini kita ganti nih inputnya in1 misalnya lah. Jadi kalau in satunya ini dari mana ininya dari nanti kita ini misalnya in1 in misalnya in1 ini boolean ya. Jadi dari sumber boolean. Nah, ini inputannya nih. Ini jangan kita ganti peon nih. Nih, karena kan buat nguranginnya itu kalau apa? Lalu kalau inputannya kan kalau di valve-nya itu P2-nya hidup lah ya. Berarti kan kebuka dia akan dikurangin berarti kan. Berarti nggak bisa peon. Jadi kita ambil satu variabel ya. Di N1. Ya. N1 di iniin. Kemudian apalagi? Kalau misalnya ini nambahin ngurangin ya. Data 1, oh data 2 aja, cuma 2 data doang ya. Nah, yang satu lagi data yang satu lain lagi. Ini in1, in2, aduh. Nah, ini agak ini juga nih. Coba ya saya lihat ini berarti ini data 2 ya. Yang satu lagi data 2 yang buat apa? Ini data 2 ya. Ini in1, in2, in3, in4 ya. Oke lah. Oke, kita in1 jangan peon lah ya. Hidupin datanya itu dia akan jumlahin kalau dia hidup. Oke, nanti dulu. Ini in1, in2, it's salah. Ini merah nggak bisa nih, merah kenapa merah ini? Karena di inputnya ini belum ada, nah gitu ya. Jadi kalau ada merah ini, ada nulis in2, di sininya belum ada masukin in2 nih, inputan in2, tipenya apa, ini akan merah nggak bisa. Ini akan ngaco semua nantinya, gitu ya. Ini ada klik sini lagi, klik insert below, Anda tulis saja in2. In2 itu punya input, nah dia akan hilang ya. Nah seperti itu. Jadi kemudian nanti kita transfer dari data 1 ini kita outnya kita transfer ke aktual ya, ke 1 ya, kita transfer di sini. Misalnya dari P1 tadi misalnya ya. P1 ini kita datanya kita transfer. Ya. Kita masukin dulu kalau dia masuk on, dia akan transfer selalu move ya. Move data 1 ke aktual 1 ya. Misalnya ke aktual 1. Jadi ditransfer ke aktual 1. Nah, ini macam nih. Ini kenapa ini aktualnya ini belum dibuat, ini integer. Nah, makanya nanti di outputnya, ini salah nih. Di outputnya ini, nah ini bukan, harusnya di output ya. Ini tadi saya buat di aktual 1 di sini nih. Ini kita hapus dulu lagi.
Ya, jangan masuknya jangan di sini, tapi di output sini. Ya, ini aktual 1. Kita tulis sini ya, aktual 1. Ini tipenya integer. Ya, karena nanti akan keluar ya, outputnya akan di sebelah kanan nanti outputnya. Ya, tapi tipenya integer. Nah, sedangkan data kedua, oh kalau reset di nolin ya, kalau reset di nolin datanya. Lalu reset dulu deh. Kalau ada tombol reset, in 1, in 2, ya ini B1 tadi. Ini kalau data 2 ditransfer ke aktual 2. Nah, aktual 2, waduh. Aktual 2-nya belum dibuat lagi. Nah, ini klik dulu. Ya, jadi ini tadi di sini enggak ada ya. Aktual 2-nya enggak ada ya. Nah, ini aktualnya di sini di output, kita masukin di aktual 2. Klik sebelah kanan, insert variable dulu. Aktual 2. Nah, oke. Integer tipenya. Ya, di sini. Nah, ini baru masuk lagi sudah. Oke. Kemudian apalagi ya? Kemudian kalau sudah, kalau dia reset ya, kalau tombol reset, ya dia ngenolin ya, ngenolin datanya ya, ngenolin data di aktualnya misalnya. Nah, ini bisa kita tulis ini, misalnya inputannya reset. Jadi kalau inputannya reset harus ditulis lagi nih. Nah, ini inputan reset misalnya. Tipenya boolean. Nah, kalau dia masuk ini inputannya reset, dia ngenolin data semuanya ya, nolin data 1 maupun data kedua, move ya. Nah, ini move nilainya 0, n0 ya, n0 dipindahkan ke data 1 maupun data 2. Data 1 maupun data kedua. Nah, kalau duplikat input kan boleh, output nggak boleh. Ini data kedua. Oke. Nah, yang saya masih ini aktualnya nih. Input, output. Oke. Coba kalau kita lihat dulu di function ya. Kita ambil satu sini. Kita ambil functionnya kita ambil tadi ke ini pengurangan. Ini bisa kita tulis saja increment decrement misalnya ya. Bedanya seperti apa dia modelnya? In1 jika dia akan dinambahin in1-nya dari mana dia ya? Bentar. Jadi kalau misalnya ya ini agak bingung juga sedikit ini dari iya ya. Jadi ada maksimum minimum ya. Nah, maksimum sama minimumnya dia kalau dia kapan, maksudnya kapan dia harus ditambahkan datanya, kapan dia harus dikurangin datanya ya. Ya, datanya harus dikurangin. Jadi kalau sebentar dia itu jadi Oke, kita ini lagi coba ya, kita tes dulu
Berarti inputannya itu buat di data ya, buat di datanya itu plus ya, maksudnya batas maksimal minimal ya 1 2 ya, ya plus min 1 ya. Oke, ini kita ini saja dulu. Ini data 1, data 2 ya. Ini oke, ini kalau salah ya, ini kalau salah kita hapus dulu ya. Kita hapus. Jangan lupa tadi kan kita dek ininya ya. Ini kita masuk ke simbol ya. Ini dek ininya kita hapus juga nih, delete ya. Nah, biar gak ngaco ya. Nanti kita masuk lagi ke sini ya. Ini sebentar berarti ininya input. Nah ini nih buat dinambahin. Ini data maksimalnya ini. Nah ini misalnya nih. Ini kita tambahin dulu ya. Ini ada inputannya itu ada plus min ya. Misalnya ini in 1, in 2, oke ya. Bolehlah. Atau ini kita bisa ganti misalnya. Ini bisa kita ganti ya, rename. Misalnya plus 1 misalnya. Plus 1 ini plus 1. Nah, ini dari sini. Nah, ini jangan pay on ya. Ini plus 1. Ini kalau dikurangin minus ya. Jadi kalau min 1 dia minus ininya. Ini min 1 ini kita ganti gitu. Biar nanti rename min 1. Nah, oke. Nah, ini juga sama nih. Ini plus 2. Nah, plus 2. Insert below. Misalnya plus 2. Oke, satu lagi min 2. Min ini ya min 2 boolean tipenya. Ini plus, ini plus 2 nih. Ini plus 2. Ya, kalau yang tadi ya ini kita hapus. Yang bawahnya min. Plus 2 semuanya. Ini min nih, min 1. Plus 1 min 1 gitu ya, plus 2 min 2 gitu aja lah. Nah, oke. Ini reset, ini buat ininya, buat masukinnya. Nah, ini inputnya ya. Ini input aktual 1, aktual 2 ya. Oke. Datanya tadi hanya 2 data saja ya. Data 1 penjumlahan. Iya, 2 data saja nih. Kalau ini kita hilangin ya, kalau nggak kepake hilangin ya. Data 3 kita delete. Data 3 kan nggak dipakai ya. Data 4 delete. Ya. Jadi lihat sini, kalau nggak kepake jangan dimasukin. Oke, sudah. Nah, kita save lagi. Kita buat lagi di sectionnya. Nah, kita masukin. Aktualnya ada. Ini pay on. Pay on-nya. Aduh, ini udah setengah 12, lama juga ini. Aduh, ini coba nih, cepet. Ini taruh ince dikiriman ya. Ini udah mau 1 ini. Mau dikit lagi mau selesai. Biasa nih masalah-masalah. Nah, inputannya berarti kalau dari mana dia? Kalau dia ditambahin nilai 1. Kalau dari pompa ya. Ya, kalau dari pompa. Ini nggak sih? Kalau dari
Kalau dia nambahin plus satunya itu dari mana? Kira-kira. Ayo, ada yang tahu? Ya, plusnya dari katup. Misalnya kalau hidup aja ya. Jadi kalau ngidupin kan dia kalau nambahin kalau dari katup apa V1-nya hidup gitu ya. Ya, kalau katup V1-nya hidup. Ininya aktualnya itu out-nya kalau D-nya D50 di aktualnya. Mungkin itu ya, coba kita tes aja dulu deh ya. Jadi kalau misalnya ini klik enter ya, kita ambil dari variabel dari hidup aja kalau dia nambahin, kalau dari katup V1 ya. Jadi kalau dia ngisi yang di tangki air, kalau ngurangin katup V2 misalnya. Katup V2. Oke, kalau yang ini ngisinya di katup V3 ya. Katup V3. Ininya katup V4. Katup V4. Oke, sekarang resetnya itu dari tombol resetnya ya. Nah, tadi tombol resetnya enter. Kita bisa dari tombol reset ini bisa pilih ya. Tombol reset, nah, reset ya. Reset yang nolin ya. Nah, hilang ya. Nah, alhamdulillah hilang juga dia. Nah, ini di sini aktual satunya ini alamatnya berapa? Misalnya di aktual itu tadi D50 ya. Benar nggak sih? Saya lihat juga tadi di sini D berapa di sini? Aktual PP1-nya di D50. Aktual PP2-nya D80 ya. Kita balik lagi. Satu lagi D80. Ini D80 berarti. D80. Oke. Ya. Ini save ya. Jadi kalau dia hidup pompanya ya. Nah, jadi kalau saya tekan ya kalau lampu power ya. Jadi kalau lampu powernya masuk ya, dia ngapain? Itu ngidupin pompa ya. Benar nggak sih? Ya, hidupin kalau ditekan hidup start, hidupin pompa ya. Hidupin pompa. Pompa air. Ya, kalau ngidupin pompa air, dari situ pompa hidup ya sama katup V2 ya. Hidupin pompa sama katup V2. Sama katup V2 ya. Nah, katup V2. V2 atau V1 lah ya. Ya. Pompanya hidupin dari katup ini hidup ya. Start. Nah, dia hidup. Habis itu bagaimana? Kalau sudah hidup, pompa ya, pompa hidup nih. Matinya bagaimana matinya? Ayo, ada yang tahu? Kalau pompa air ya, dia matinya kalau apa tadi? Kalau setnya apa? Kalau sama ya, aktualnya lebih besar sama dengan SP ya, sama SP ya. Benar nggak? Benar ya? Iya kali ya. Kita tes aja lagi ya. Jadi kalau misalnya kalau dia ini matinya berarti kalau tadi di SP ya. Kalau kita ngecek di perbandingan sini, jadi kalau PV1-nya bisa terbang set point kan ininya out satunya hidup nih ya. Out satunya hidup ini kan adanya di out 1 itu adanya di mana out 1? Nih, out 1 50.00 ya. Nah, berarti ini matinya dari 50.00 nih. Nah, di sini nih. Ya, berarti ini kita kunci matinya dari 50.00 sini nih. Nah, kita tulis saja B50.00 ya. Nah, ini berarti kita putusin begini. Ya. Oke, sama apa lagi dia?
Ya, jadi kalau sama katup katup V apa? Sama katup V2 lah ya, kita proteksi ini ya. Katup V2. Jadi nggak boleh, kalau udah masih katup V2 hidup, jangan ini dia, jangan apa? Jangan hidup pompanya. Nah, ini ya. Habis itu di sini hidupin V1. Ya, kemudian dari lampu power bisa ngidupin satunya lagi ya, aktualnya ya. Ini 5002 ya. Ya, ini katupnya katup V4 ya. Oke, ini berarti pompa sirup. Waduh, ini sirup. Mana dia? Pompa sirup. Jadi ya. Nah, ini dia. Oke, ini katupnya V3 ya. Ya, kalau dihidupkan di atas tadi ya, V3, ini di 4. Kemudian kayaknya sudah ya, ini buat ngisi 1, 2. Oke, tes dulu aja ya. Aduh, ini kita tes, mudah-mudahan jalan ya. Oh, tesnya ini tes simulation PLC. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini no warning ya, aman, no warning ya. Kalau warning ya itu masalah, itu pusing, bikin pusing ya. Nah, oke, kita lihat di tes modenya. Saya share lagi. Ya, ini kelihatan ya. Loh. Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang kalau misalnya awal kita masukin nilai set point-nya ya. SP-nya, SP1-nya kita masukin. Nah, misalnya nilainya 50 ya. Enter. Nah, di sini minimalnya misalnya 10. Oke. Ini kita naikin misalnya 60. Misalnya tadi ya 2:1 air. Berarti kalau air 2:1 misalnya 60, ini 80 berarti ya. Ya 80 tapi kebanyakan. 40 60 deh. 60 ini 40. Ya, ini 40. Misalnya ini berarti 20 ya. 20 ini 20 ya. Nah, ini kan bedanya 40, ini 20 ya. Berarti 2:1 ya. Airnya 2, komposisinya ini 1. Oke, kita start ya. Mudah-mudahan jalan. Start. Nah, oke, dia jalan. Nah, alhamdulillah. Ya, ini pompanya hidup nih ya. Ya, di start ini ngisi ya. Tangki air nih, ngisi nih, tet ya. Ini juga, ini salah nih ininya berarti ya. V2 tapi tetap ngisi ya. Nanti ketika sampai dia ini dia mati ya, sampai 60 yang tangki ini nih 60 dia mati, ini 40 matinya, ini mati, ini hidup ya, kita lihat. Nah, ini udah mendekati nih 35, 6. Oke, ini mati ya, mati tapi ini nggak hidup nih. Waduh, ini V2 nya belum dihidupin nih berarti. Coba kita lihat yang ini. 5, 6, 7, 8, 9, 60. Oke, mati ya. Tapi V2-nya belum hidup. Iya, kita balik lagi ya. Aduh. Udah jam berapa nih? 11:41. Untuk masjid dekat di rumah ya. Coba. Aduh. Dia jadi off ya. Oke, ini kelihatan lagi di sini CX programmernya. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, jadi sekarang ini nih V2-nya belum ada nih ya. Nah, ini dari katup, dari lampu power aja ya. Lampu power hidupin ke V2-nya ya.
Nah, ngidupin V2-nya itu dari W50.00 ini ya. Kalau dia aktif ininya itu saja nih 50.00. Kalau dia aktif SP-nya ini, maka dia matinya 50.01 ya. Maka kita protek di 50.01. Dia ngidupin kartu V2 kartu V2 lah. Kartu V2 ya. Kartu V2. Oke. Ini kita kunci ya, kartu V2 ya. Jadi ini yang buat ngurangin di tangki air 1 ya. Nah, satunya lagi berarti kita copy aja nih 50.02 berarti ya. Sini ini 50.2 ya. Ininya berapa nih? 3 nih ya. Ini kartu V4 ya. Kan buat ngurangin di tangki silipnya V4, ini V4. Kita simpan. Tadi yang ininya kita ganti dulu. Ini tadi yang mana nih? Di sini 1 sini 1.02 di sini tadi di 1.02 saya ganti ininya, save. Kita tes lagi ya, start PLC. Ya, ini mudah-mudahan berhasil ini. Waduh, ya, ini the last time. Kita lihat ya. Sini, share lagi. Kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya tes modenya ya. Tadi masih 60-40 tadi ya. Kita tes lagi ya. Kita kurangin lagi aja lagi ya. Oh, ini juga udah dikit. Start aja lagi. Start. Ya. Ini tadi sudah saya ganti ya. Sudah saya perbaikin sampai nama alamat pompanya. Ya, jadi dia ngisi. Ya, isi terus. Ini kenapa nggak jalan nih? Wah, ini alamatnya harusnya sama aktual nih. 18, 19. Ini alamatnya belum jalan nih. Lo ganti dulu deh satu deh. Ya. Ya, tutup lagi. Ini alamatnya alamat aktual PV ya. Di 50. Ini. Oh, ini serial nih. Aduh, pantas aja. Serialnya DM data memori. Bandel ya. Nah. Nah DM ya. Ini save all ya. Saya balik lagi. Off dulu lagi simulator. Start lagi. Kita mana lagi deh. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Tes mode ya. Start ya. Ini masuk nih. Ya, ini naik nih ya. Sama-sama naik ya. Jadi tadi salah ininya. Jadi ini tadi perbandingan airnya 2:1 ya. Jadi komposisinya tergantung, misalnya mau tangkinya misalnya 1000% atau nanti 1000 liter. Sama-sama 1000 liter nanti berarti kalau 2:1 misalnya ini 500 liter, ini 2,5-nya gitu ya. Nah, ini banyak kemarin waktu itu pernah saya ambil data tuh di industri Coca-Cola, itu ada minuman Coca-Cola, Sprite apa ini. Nah, itu beda-beda campurannya ya. Atau beda-beda yang lain lagi. Nah, sini ini udah mendekati dulu nih. 34. Oh, ini udah kurang nih. Nah, ini udah mati ya. Ini 50. Kita lihat nih sampai 60 ya. Sampai 60. Dia harusnya 8, 9, 60 nih mati. Ini hidup. Oke. Nah, ini akan ngurang sampai 20 ya.
Ini akan kurang sampai 20 nih. Oh, ini udah naik lagi. Oh, ini sudah berjalan ya. Ini sudah berjalan ya. Ininya belum dibikin ya. Kayaknya nanti Anda yang bikin lah ya. Oke. Ya, kita lihat nih 1, 39, 20. Ya, nanti diulang-ulang aja fungsinya ya. Nanti itu bisa kemana-mana ya. Bisa Anda bikin rumus di function, bisa gitu ya. Ya, jadi nggak di luar gitu. Di dalam ininya bisa. Ya, ini 22, 21, 20. Oke, dia mati. Ya, dia ngisi lagi. Oke, ya, alhamdulillah ya. Ya, kalau saya stop ya dia mati ya. Stop dia mati. Nah, dia mati. Reset datanya, ulang lagi 0. Oke, saya tutup ya. Oke, itu saja dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan ini? Ya, ternyata fungsinya lumayan. Tadi ada 3 function yang saya ajarkan tadi. Jadi ada function start of system yang buat nguncinya, yang buat compare-nya, yang buat increment decrement-nya, plus sama gabung-gabung sama yang lain ya. Ya, ada dari ladder diagram dan structure text. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ya sudah deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sholat Jumat ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Bapak. Ya, nanti diulang-ulang ya. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Ya, Kita tutup ya. ya Pak. Terima kasih.